Salam, selamat hari Minggu buat kita, GKPS Resort Cengkareng, Jakarta Barat, GKPS Cengkareng, GKPS Kana, dan GKPS Kebun Jeruk. Di minggu kelima Pasca Trinitatis, jemaat yang berbahagia yang melakukan kebaktian di rumah, demikian juga yang melakukan kebaktian di gereja. Sebelum kita melakukan ibadah, kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15 bait 1 sampai bait kedua. Berhimpun semua menghadap Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, Allah kehidupan dan kekuatan kami, dengan segala kerinduan serta kerendahan hati, kami bersujud di hadapan-Mu untuk menaikkan segala puji dan syukur. Firman-Mu hidup dan berkuasa, mengusir segala kegelapan yang ada di relung hati kami, sehingga jiwa kami disinari oleh terang firman-Mu. Hadirlah ya Tuhan di tengah-tengah persekutuan ini, supaya kami mengalami sukacita dan pembaharuan budi. Tuntun kami oleh Roh-Mu, agar kami setia menyongsong kehidupan kekal yang telah dijanjikan oleh anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan penebus kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang berbahagia, kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 392
bait 1 tambah baitnya yang ketiga. Ku berbahagia yakin teguh. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, waktu dan musim adalah milik-Mu. Telah Engkau anugerahkan kepada kami, agar kami mempergunakan sesuai dengan kehendak-Mu. Namun kami menyadari bahwa kami sering bekerja tidak sesuai dengan kehendak-Mu untuk kemuliaan nama-Mu, tetapi hanya menuruti kehendak dan kepentingan kami sendiri. Sungguh banyak waktu yang tidak kami pergunakan, sehingga semuanya berlalu dengan sia-sia. Kami juga mengakui bahwa kami kurang setia melakukan kewajiban terhadap gereja-Mu. Bahkan kami sering lupa mendoakan pelayan gereja-Mu dan hamba-Mu dalam memberitakan Injil. Kami juga sering lalai melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami terhadap masyarakat, bangsa, dan negara. Semua dosa kami telah menetapkan kami di bawah penghukuman. Namun kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Pengampun. Kasihanilah kami ya Tuhan, ampunilah dosa kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dengarkanlah dan percayailah firman Allah, janji tentang keampunan dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Di dalam kasih Allah, semua dosa kita telah diampuni. Dengan demikian, mari kita tunjukkan tanda-tanda kehidupan baru. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, kita memuji Tuhan. Kita angkat nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 33, bait 1 sampai bait 2. Suaramu kudengar. Suaramu
kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat, di sepanjang zaman dan masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mengikut Tuhan, hidup kita pasti selalu bahagia. Oleh karena itu kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 376, bait 1 tambah bait 4. Ikut Dikau saja Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 249, bait 1 tambah bait 3, Serikat Persaudaraan. Persatuan
Marilah kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita di surga yang melampaui segala akal dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita membuka firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Lukas pasal 6 dimulai dari ayat yang ke-39 sampai dengan ayat yang ke-42. Baik Bapak Ibu, saya membacakan firman ini, mari saudara ikuti dalam hati masing-masing. Demikian firman Tuhan. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumber di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumber yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumber itu dari mata saudaramu. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Salam bagi kita semua. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam firman Tuhan ini kita mendapatkan suatu pengajaran dari Tuhan Yesus tentang kehidupan kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya. Di dalam firman ini dijelaskan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan sebagai sumber kehidupan kita. Maka dalam firman Tuhan ini dijelaskan hubungan Yesus dengan para pengikutnya. Disebutkan dengan hubungan guru dengan murid. Pengikutnya disebut sebagai murid dan Yesus adalah sebagai guru atau rabi. Sepanjang pelayanan Yesus, dia mengajar murid-muridnya tentang hidup dalam kerajaan Allah. Kepada para pengikutnya, Yesus bertindak sebagai seorang guru dengan mengajar kepada murid-muridnya agar murid-murid Yesus mengerti dan memiliki dan memahami dan yakin kepada Yesus agar mereka hidup dalam pengajaran Yesus selaku sumber kehidupan itu sendiri. Proses mengikuti Yesus adalah proses belajar sepanjang hidup dari kehidupan Yesus Kristus sendiri. Salah satu materi yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya adalah bagaimana para pengikutnya, orang-orang yang percaya, hidup bersama dengan sesama saudara. Hidup rukun, hidup harmonis, saling menopang, saling mendukung, saling menghargai antara sesama manusia, khususnya di tengah-tengah persekutuan umat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Yesus memberikan pengajaran secara umum
dalam firman ini diawali dengan sebuah perumpamaan untuk memahami proses hidup bersama di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah persekutuan kita. Dikatakan dalam firman ini, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Perumpamaan ini adalah suatu fakta yang benar, yang mudah dipahami, mudah dimengerti. Seorang buta tidak dapat menunjukkan jalan yang benar kepada orang buta yang lain. Karena apa? Karena dia tidak bisa melihat. Dia tidak bisa menunjukkan jalan yang harus ditempuh. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tentunya mereka akan jatuh ke lubang secara bersama-sama. Karena mereka berdua tidak dapat melihat. Seorang buta memerlukan seorang yang dapat melihat, agar dapat menuntunnya berjalan di dalam jalan yang harus dia tempuh. Perumpamaan ini menggambarkan proses kehidupan bersama. Ada pada transformasi pengetahuan dari orang yang dapat melihat atau orang yang sudah tahu kepada orang yang belum tahu dan orang yang belum mengerti. Artinya bahwa orang buta tersebut membutuhkan orang yang melihat. Kalau digambarkan melalui perumpamaan ini tentang kehidupan kita, tentang pengajaran Tuhan Yesus, sebab Yesuslah yang berkuasa menunjukkan jalan kebenaran bagi kita, tidak ada yang lain. Maka kalau ada firman Tuhan dikatakan dalam ayat yang lain, akulah jalan kebenaran. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jika yang belum tahu menuntun yang belum tahu, maka keduanya tetap saja sama-sama tidak tahu. Untuk itulah diperlukan seorang yang sudah tahu menuntun orang yang belum tahu. Dan orang yang belum tahu belajar dari orang yang sudah tahu. Disinilah proses pendidikan pengajaran dari seorang guru kepada murid. Dari yang sudah tahu kepada orang yang belum tahu. Yesus seorang yang datang dari Allah. Kalau kita baca itu dari Yohanes 3 ayat 32. Dan juga Yohanes 5 ayat 19. Dialah yang mengetahui apa yang ada pada Allah. Hanya dialah yang dapat menuntun manusia kepada Allah. Manusia buta tentang Allah. Hanya Yesus yang melihat dan mengetahui Allah yang dapat menuntun manusia kepada Allah. Karena melalui Yesus jugalah kita diselamatkan. Dengan penderitaan pengorbanannya disalibkan, dia bangkit pada hari yang ketiga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tentunya melalui firman Tuhan ini kita diingatkan bagaimana menjadi seorang murid yang baik, bagaimana menjadi seorang pengikut Kristus yang baik. Yesus berkata, seorang murid tidak lebih baik daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Pola kehidupan seorang murid telah ditunjukkan oleh Yesus sendiri. Karena ketika ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengajarkannya.
Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Bisa kita baca kembali dalam Yohanes 5 ayat 19. Proses pendidikan adalah proses transformasi kehidupan. Dari seorang guru kepada seorang murid. Proses peningkatan kualitas hidup untuk memahami dan mengerti arti dan makna kehidupan adalah dimulai dengan menjadi seorang murid. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tentunya Yesus sebagai guru, Yesus sebagai juru selamat, Yesus yang telah mengajar melayani kita, yang artinya dia mentransformasi kuasa kasih yang ada pada Tuhan melalui Yesus untuk setiap orang percaya. Maka ketika seseorang benar-benar mengaminkan, menghayati firman Tuhan, kuasa Tuhan akan dia miliki. Kasih Allah yang ditaburkan oleh Yesus menjadi kehidupan orang percaya. Itulah yang disebutkan Yesus mentransformasi kehidupannya untuk setiap orang percaya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan ini mengingatkan seorang murid memerlukan guru yang benar agar dapat memperoleh pengajaran yang baik dan benar. Yesus adalah guru kehidupan dan ia adalah kehidupan itu sendiri. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau firman Tuhan ini berkata kepada kita bahwa firman itu adalah kehidupan kita. Bukan hanya firman itu hanya tahu, hanya didengar, tapi firman itu harus menjadi kehidupan bagi setiap orang percaya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, proses menjadi orang percaya ataupun menjadi pengikut Kristus tentunya harus kita memiliki beberapa hal untuk merespon segala pengajaran firman Tuhan yang telah kita terima. Dia harus mendengar dengan benar. Dan dia juga harus mengerti dan memahami. Dan dia juga harus merenungkan. Dan dia juga harus menghayati dan melakukan firman Tuhan itu. Jadi firman Tuhan yang telah ditaburkan, yang telah kita baca, yang telah dilayani kepada kita, itu semua harus kita respon, harus kita tangkap melalui pendengaran kita. Melalui pengertian dan kita memahami dan kita merenungkan, menghayati dan melakukan firman Tuhan. Itu saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, berikutnya firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita tentang mengenal diri di hadapan orang lain. Ini adalah sebuah pengajaran dan peringatan yang penting yang disampaikan firman Tuhan atau Yesus kepada murid-muridnya, baik kepada kita sekarang sebagai umat Tuhan. Bahwa kita harus mengenal diri kita di hadapan orang lain. Siapa kita? Karena manusia sering melihat hal-hal yang buruk, sekalipun itu kecil dalam orang lain, tetapi tidak melihat hal-hal yang buruk di dalam dirinya sendiri. Sekalipun itu sudah besar. Itu makanya dikatakan dalam firman Tuhan ini, mengapakah engkau melihat selumber di dalam mata saudaramu, sedangkan bola di matamu sendiri tidak engkau ketahui. Itu yang disebutkan oleh Yesus. Manusia suka menegur kesalahan orang lain, sementara kesalahannya sendiri dia tidak memperhatikannya. Karena itu Yesus berkata, bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara,
Biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat. Saudara-saudara, ini adalah tidak mungkin mengeluarkan selumbar di mata saudara kita dengan balok yang ada di mata kita sendiri. Oleh karena itu, hal yang harus dilakukan dalam kehidupan bersama adalah, dalam firman Tuhan ini disebutkan, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu itu. Mengeluarkan selumbar di mata saudaramu dengan balok di matamu sendiri adalah kehidupan orang munafik yang merasa diri benar dan orang lain salah. Orang munafik adalah orang yang sanggup melihat kesalahan orang lain dan menutupi kesalahan besar yang ada dalam dirinya sendiri. Ini firman Tuhan jelas mengingatkan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selanjutnya firman Tuhan ini berkata kepada kita, pendidikan pengajaran utama dalam kehidupan bersama, persekutuan kita agar terjadi keharmonisan, kebersamaan kita diberkati oleh Tuhan adalah mengenal diri sendiri, mengenal kelemahan diri sendiri, untuk kemudian memperbaikinya dan berjalan pada jalan yang benar. Melepaskan bola di mata sendiri, balok di mata sendiri, melepaskan kesalahan diri sendiri akan memampukan seorang untuk dapat menuntun saudara yang lain pada jalan yang benar. Mengenal dan mengetahui adanya balok di mata kita sendiri atau hal-hal yang menghalangi pandangan kita dengan baik adalah awal yang baik untuk membuka kesempatan kepada kita untuk melepaskan penghalang mata kita atas pandangan yang benar pada orang lain. Selama balok penghalang yang ada di mata kita masih tetap menghalangi kita untuk melihat, selama itulah kita tidak dapat menolong saudara sendiri untuk melepaskan selumbar di matanya. Saudara-saudara, proses pengajaran Yesus ini, pendidikan untuk kita yang diberikan oleh Yesus kepada murid-murid dan kepada kita saat ini adalah pengenalan diri atas segala kelemahan dan kesalahan kita. Dan para murid dapat memperbaiki dirinya, setelah itu barulah mereka atau kita dapat menolong orang lain untuk melepaskan dari kelemahan dan kesalahannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Bapak Ibu, tentunya melalui firman Tuhan ini ditegaskan, diajarkan Yesus kepada kita agar benar-benar kita mau memiliki dan hidup dalam firman Tuhan. Sebab itulah yang boleh memperbaiki kehidupan kita, hati kita, pikiran yang tidak baik menjadi baik. Selanjutnya saudara, dalam firman Tuhan ini juga diingatkan agar kita mencintai pengajaran dan firman Tuhan. Kita harus benar-benar suka untuk mendengar dan membaca firman Tuhan. Pengikut Yesus sesungguhnya harus senantiasa menjadi murid Yesus terus-menerus untuk mengalami transformasi kehidupan Yesus ke dalam kehidupan kita sendiri. Proses pengajaran Yesus ini, proses firman Tuhan yang telah kita terima, jangan pernah itu dilupakan. Sebab firman Tuhan itu harus menjadi kehidupan kita masing-masing. Untuk itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus,
melalui firman Tuhan ini mengingatkan kita agar sebagai orang percaya kita sungguh-sungguh mau setia untuk mengikut Tuhan, untuk melakukan kebenaran Tuhan. Melalui firman Tuhan ini ada beberapa hal yang harus kita camkan. Karena melalui firman Tuhan ini kita diberikan sebuah pegangan dan sebuah kekuatan. Bagaimana membebaskan diri kita dari kecenderungan manusia yang merasa sudah hebat, merusak kuat. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, dengan firman Tuhan ini, agar setiap orang percaya, setiap umat Tuhan, mari semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari semakin sungguh-sungguh mengaminkan firman Tuhan yang telah kita dengar, yang telah kita terima dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara, melalui firman Tuhan ini, kita diingatkan bahwa setiap orang percaya supaya mentransformasikan firman Tuhan dalam hidupnya. Artinya bahwa firman Tuhan itu harus menjadi kehidupan kita. Harus berkuasa, berurat, berakar dalam hati sanubari kita agar kuasa Tuhan itu benar-benar terjadi dan menjadi milik kita dan menjadi kekuatan kita dalam kehidupan kita setiap hari. Yang terakhir saudara, tentunya menjadi orang percaya, pengikut Kristus, jangan pernah ada waktu hidup kita alpa bersama Tuhan. Jangan pernah ada hidup kita alpa di dalam kuasa dan kasih Tuhan. Dan biarlah iman kita terus bertumbuh. Dan biarlah terus iman kita berkarya dalam setiap kehidupan kita. Terpujilah Tuhan, biarlah firman Tuhan ini benar-benar menyadarkan, mengingatkan kita kembali agar iman kita terus kuat dan kokoh, jangan semakin lemah. Walaupun kehidupan kita ini sedang mengalami berbagai kehidupan yang sulit dan banyak hal tantangan yang terjadi, tapi bersama Tuhan Yesus kita dikuatkan dan diselamatkan. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kami bersyukur atas anugerah berkat-Mu dan melalui firman-Mu yang telah kami dengarkan, biarlah itu menjadi terang kehidupan kami dalam hidup kami setiap saat. Kami berdoa buat saudara kami yang saat ini sedang mengalami pergumulan dalam sakit penyakit. Tuhan, biarlah kuasa-Mu berkarya dalam segala usaha pengobatan yang mereka alami, agar mereka mengalami kesembuhan dari Tuhan Yesus. Berkati juga keluarga saudara kami yang sedang bergumul, yang sedang mengalami sakit penyakit. Bahkan seluruh apa yang mereka butuhkan, Tuhan sumber berkat bagi mereka. Kami berdoa buat seluruh umat-Mu, baik sebagai orang tua dan anak-anak kami yang masih kecil dan yang sudah dewasa. Ya Allah, biarlah mereka terus Tuhan memberkatinya. Dan kami berdoa buat keluarga saudara-saudara kami yang tidak bisa ikut beribadah dalam persekutuan di gedung gereja. Mereka harus beribadah di rumah masing-masing. Biarlah melalui ibadah di rumah keluarga masing-masing, mereka semakin merasakan lawatan Tuhan, agar mereka terus bangkit. Dan biarlah hari-hari akan datang, setelah keadaan situasi pulih, kami boleh bersekutu kembali di gedung gereja-Mu ini. Ya Allah, berkati seluruh hamba-hamba-Mu, berkati seluruh
umat-Mu, agar kami satu hati untuk bersekutu melakukan kasih dan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis dalam 1 Tawarik pasal 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sekarang mari kita mengumpulkan persembahan kita. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 403 ayat 1 tambah 3. Hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus, hidup segar dari sorga, kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, kini kami berseru, berilah dengan limpah ruah, agar genap sabda-Mu. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu jua. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan kami ini. Amin. Hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus, hidup segar dari sorga, kan diberi
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.